Halo guys, di sini gue bikin video mau ngobrolin keresahan-keresahan kita nih sebagai anak-anak rantau. Kenalin, nama gue Rido dari Medan. Halo, gue Habagata, sama gue Angga dari Aceh. Yang paling Gua Satria dari Padang. Oh ya, cuma mau ngobrol-ngobrol nih di sini nih. Apa tuh? Kenapa lu pada ngerantau di Jakarta? Kenapa nggak tempat-tempat lain cuy? Jakarta. Ini dari siapa nih? Angga dulu dah. Dia dari Aceh nih. Yaudah, dari Aceh dulu nih. Apa? Kenapa lu milih Jakarta gitu? Kalau alasan gue ya ke ibu kota nih, gue melihat peluang di sini tuh lebih besar dari daerah-daerah lain sih. Terus faktor kedua, mungkin gue punya teman di sini dari lingkungan gue di rumah. Ya tujuan gue ngerantau tuh ya untuk ini mengubah taraf hidup gue biar lebih baik. Ya, lebih itu ya. Karena di daerah gue kan peluang untuk kerja itu susah sih. Makanya gue ngerantau di umur gue yang udah lumayan iya, ya. lumayan sih, udah hampir 28. 28 tahun. Iya, 28 tahun kan. Tua ya? Tua banget. Ya tua itu pasti dong ya kan. Ya makanya gue coba beraniin diri buat ke ibu kota karena alasan sebelumnya tuh orang tua gue tuh susah ngizinin buat gue merantau. Ya jadi baru 2018 kemarin gue dapat restu dari orang tua buat ngerantau. Gitu sih. Jadi lo memutuskan setelah lo dapat izin dari orang tua lo langsung cabut ke Jakarta gitu ya? Coba beraniin diri buat ngerantau. Kalau di gue sih simpel aja. Kalau lo pada tahu lah orang Padang itu gimana ya, hobinya itu ngerantau gitu kan. Jadi di mana-mana pasti ada orang Padang lah gitu. Jadi gue hampir sama sih sama si Angga gitu. Jadi kalau gue ngerantau itu emang itu atas perlu restu orang tua juga gitu. Karena di daerah gue itu masih minim tentang pekerjaan gitu. Masih sulit lah peluang masih kerja. Sulit lah peluang kayak gitu. Gue udah dari lama sih mau ke Jakarta. Dari zaman gue mau kuliah itu pengennya di Jakarta gitu. Soalnya gue mikir itu di Jakarta itu peluangnya lebih bagus. Pemikiran gue waktu itu gitu ya. Bener gak sih? Iya bener. Kalau sekarang gimana? Kalau sekarang sih ya gimana ya? Kalau mikir di Jakarta itu tergantung pribadi masing-masing sih. Apalagi pas pandemi kayak sekarang orang-orang pada susah gitu ya. Iya bener. Gitu. Sekarang mah peluang kerja semenjak pandemi ini kayaknya susah ya. Susah. Buat teman-teman. Ya contohnya sekarang gini nih. Mungkin kan kita kenalnya baru di Jakarta nih ya. Iya. Kita kenalnya itu di pokoknya satu kerjaan lah kita gitu. Satu e-commerce di Indonesia. Salah satu kerja di e-commerce di Indonesia lah gitu. Jadi awal kita kenal itu kan kita berbagai macam pengalaman gitu. Iya benar-benar. Gitu. Jadi gua milih di Jakarta itu karena emang kemauan sendiri sih harusnya. Dan gue emang pengen itu ngerantau, gue hidupnya di rantau gitu. Jadi kalau seandainya gue di daerah gue gitu, gue berkembang itu kayaknya susah gitu. Apalagi gue mikirnya dulu di Jakarta tuh enak gitu-gitu segala macem gitu. Tapi realitanya gini. Tapi waktu udah sampai di Jakarta, wah berbanding kebalik ya. Iya, aneh aja gitu. Contohnya pas gue nyampe di Jakarta itu gue nggak mikirin apa ya. Susahnya belum ketahuan loh. Lu mikirin nggak sih gitu pas gitu? Fight-nya itu buat fight-nya itu di mana sih gitu. Di mana ya? Fight-nya itu di mana gitu. Setelah gua jalanin, gua nyampe di Jakarta itu. Wah, gua ngerasain semuanya, Cok. Gua ngerasain susahnya di mana, senangnya di mana gitu. Hampir nggak makan. Senang makan apa? Sepertinya Kalau lu udah dapat kerja iya, pasti nggak mungkin nggak makan. Sebelum dapat kerja, aduh. Sedih. Nah, kalau dari lu gimana dong? Lu kenapa bisa di Jakarta gitu? Awal mula lo kemari. Iya. Gue sih, ini ngerokok nggak apa-apa? Nggak apa-apa aja, kita santuy aja. Acaranya ya. Nongkrong santuy, Kita ngobrol santuy, jadi buat enjoy aja. Oke. Ya, sok. Kalau gue kenapa pengen di Jakarta? Gue kecil kan lahir di daerah sini nih, di Kabupaten Bogor, Cilengsi. Oh, lu udah lahir di sini? Iya, gue lahir di Cilengsi sih sebenarnya.
sampai kelas 1 SMP tuh. Terus gue dibawa bokap pindah ke Medan. Ya di Medan lah, nggak di kota-kotanya banget, pelosok-pelosok gitu. Di daerah Medan lah ya. Iya pokoknya Medan lah guys, susah ya. Tamat gue kuliah, gue udah pengen kerja kantoran enak di Jakarta. Satu, kita pengen di Jakarta karena gajinya gede kan. Gajinya gede. Mikirnya. Iya. Mikirnya gitu. Iya sebenarnya sih gede menurut gue daripada kota-kota lain gitu kan. Nah dari situ gue pengen kerja di Jakarta, ya pengen kerja di kantoran, ngeliat di TV kan orang kalau ngantor kan enak banget gitu kan perasaan. Nyampe gue di sini 3 bulan gue luntang-lantung, gue nggak kerja. Dan gue dapet kerjaan di Bandung, ditawarin tante gue. Di Bandung. Lu sempat ke Bandung juga? Iya, jadi 2017 gue ngantor lagi, 3 bulan gue lontang-lantung ngelamar jadi sedih sih. Jadi office boy bla 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 banyak. Pernah. Lu pernah ngerasain di titik mana lu itu nggak ada artinya nggak sih pas lu baru ngelamar kerjaan gitu, selesai kuliah gitu. Lu ngelamar gitu. Gue sering nyampe sini, gue nggak punya pengalaman kan. Ditawarin ke Bandung, gue tuh jadi OB cuy. Gue jadi OB. Jadi OB gimana? Jadi OB bersih nyuci. Itu di perusahaan atau gimana tuh? Itu perusahaan travel gue di bidang perginya ke umroh sih. Oh iya. Yang umroh. OB berarti yang bersih lah ya. Bersih. Bayangin aja, lu kuliah 4 tahun, selesai kuliah lu jadi OB, bayangin, sedih gak sih? Tapi lu tetap harus bersyukur dong, setidaknya lu kan. Iya sih. Iya, itu pahit manis. Itu di tahun berapa tuh? Di tahun berapa? Lu 2017 sampai 2018 gua out dari perusahaan itu, gua ke Jakarta Timur, nyari kerja lagi, dapat di 2019. Kerja gue di AIA, nyampe situ cuma tahan 2 bulan. Bentar, lu kerja dari 2017 nih. Selama lu di Jakarta, lu berapa pekerjaan yang udah lu dapat gitu? Maksud gua gini. Udah berapa pengalaman? Iya, berapa pengalaman pekerjaan lu gitu? Gua ya pertama jadi OB itu kan di Bandung. Terus itu berapa lama? Cuma 3 bulan doang sih, habis itu gua jadi admin. Mereka tahu gua tamatan sarjana, cuman mau gimana, emang kerjaan cuma ada OB gitu, gue songe kan. Kalau malu mah nggak butuh ya di sini ya. Nggak makan cuy kalau malu. Iya malu nggak makan ya. Iya benar. Mungkin kita di sini harus berani ngebunuh rasa gengsi. Iya benar. Nah gue kan abis gue kerja jadi OB, gue dapet pindah ke sini sama abang, ibu fotokopi tuh 1,5 tahun gue di fotokopi. Sambil jalan dapat kerja di AIA, cuma bertahan 2 bulan nih, gue tipes aja. Tipes lu kenapa? Karena kebanyakan ini. Kagak. Kebanyakan makan ocehan dari ini atasan. Lu tau lah. Atau gak makan ya? Lu tau lah ngomong sama temen kan. Gue pulang kerja, fotokopi lagi. Habis dari fotokopi, tidur gue cuma dari jam 12 ke jam 5. Dari jam 5 itu gue fight lagi, kerja lagi ngantor. Tipes gue. Habis itu gue pulang tuh ke Medan lagi. Habis dari Medan, nah ini kita dapat kerjaan bareng. Lu sempat balik ke Medan lagi di sana. Sempat balik Medan lagi. Tujuan lu balik Medan? Gue udah capek, nggak mau gue di Jakarta. Oh berarti gue udah sakit ya. Gitu ya? Iya sebulan gue luntang-lantung sama abang gue sakit tipes dua-duanya, fotokopi ditutup. Panjang lah ceritanya. Iya sebenarnya. Jadi alasan lu balik ke Jakarta lagi? Setelah gue nyampe di Medan sebulan, lu mikir lagi ya? Mikir lagi gitu kan. Mikir lagi ya, yakin gue. Anjir. Sakit pala gue, ngapain gue di sini ya kan? Iya. Sakit pala gue. Kerjaan nggak ada. Masa gue ikut nyawa? Nyokap bokap udah nyawa. Udah. Fight lagi ke sini. Dapat lah kita satu kerjaan. Oh gitu. Fight lah kan. Lu ngerti perjuangan di gimana gue dibeli. Kalau lu enggak, lu kan gue mau nanya nih. Iya. Gue mau nanya di pengalaman lu enggak? Nah, kalau nyampe di Jakarta, lo langsung dapat kerjaan ini atau enggak gitu? Nah, gue ke Jakarta tuh sekitar bulan April ya. Tahun berapa? 2018. 2018. Ya. Jadi waktu gue pertama kemari ya sama seperti kalian nganggur dulu ngerasain ya. Nganggur di ibu kota tuh gimana rasanya ya? Asik juga dia. Ya asiknya karena lihat suasana baru ya. Di tempat gua kan nggak ada tuh gedung-gedung tinggi tuh kagak ada. Gedung tinggi. Rata-rata cewek-cewek hoten ya kan. Cewek mulu nih orang ya. Jadi waktu gua kemari gua sempat masukin lamaran sih
ke beberapa tempat ya, sampai ngikutin tes psikotes, terus interview. Ya pada akhirnya dapat ini sih, janji-janji manis dari HRD, tunggu 2 minggu lagi ya katanya. Tapi lu pernah ngerasain gak sih? Apa? Gua baru nyampe Jakarta ini awam banget loh. Nggak ngerti apa-apa gitu Sama. aja. Iya sama. Gini bentar. Kita juga ngerasain. Pas gua di satu interview, gua diusir sama HRD-nya, Cok. Kenapa anjir? Gua nggak ngerti apa-apa anjir. Lu paham lah. Orang dari daerah ke Jakarta, terus dia tanya sama gue ya, tujuan lu masuk kerja di sini apa gitu. Apa ya tujuan gue ya? Gue nggak tahu, Cok, ngambang gue anjir. Sampai gue dinasehatin lah, diusir gue sama dia. Kenapa lu nggak bisa jawab Nggak pertanyaan bisa dia jawab. sama sekali? Ya contohnya dia nanya nih, coba jelaskan tentang diri anda apa gitu, kelebihan. Ya gue nggak paham, gue baru pertama kali interview di Jakarta, Cok. Gue nggak ada modal itu doang, mental doang. Gue pergi ke sana nggak tahu apa-apa. Soalnya teman gue ada yang nyaranin tuh, lu pergi ke perusahaan A contohnya ya, lu interview di sana, lu langsung ngasih lamaran aja gitu, ntar dia nanya-nanya ke lu gitu. Kirain gue langsung ditanyain gitu. Ya gue suruh jabarin anjir. Ya nggak ngerti gue. Ya langsung diusir aja gue waktu itu. Sebelum Itu pahit sih menurut dapat gua. kerjaan kita bareng ini, Iya. lu kerja apaan sebelumnya? Gua ibaratnya gini juga sih. Gua juga nganggur hampir 2,5 bulan juga. Anjir, sakit ya? Sampai di Bentar parah, mimpi apa anjir. sakit ya? Iya sakit. Tapi gua gimana ya? Gua dapat izin dari orang tua ngerantau itu nggak mudah gitu. Jadi kalau gua nyerah gitu, kalau gua balik kampung, ya jatah gua ngerantau itu udah habis gitu. Jadi gua tahan gitu di sini gitu. Gua korbanin lah apa kayak yang ada itu gua korbanin gitu. Pas gua nganggur 2,5 bulan itu, ya luntang-lantung lah, tempat temen gitu ya, numpang gitu. Numpang juga. Iya, sempat Pasti gua numpang. ke itu dulu tempat temen SMA gua, dia ada fotokopi di Cilengsi. Gua iya Cilengsi. Gua nginep tempat dia sebulan atau gimana ya, sebulanan lah gua. Dia fotokopi juga dok, kebetulan. Lu bantu-bantu juga dong. Gua bantu-bantu. Sama. Berarti orang Padang juga nih. Orang Padang, Iya. satu SMA sama gua gitu. Jadi singkat cerita nih, wah gua putusin ke Jakarta gitu. Dia bantu gua lah ke Jakarta gitu. Nyampe gua Jakarta, gua udah belajar lagi tuh. Gimana sih cara interview di perusahaan-perusahaan gitu ya. Gua lihat YouTube, gua belajar tuh apa tuh Excel gitu, gua belajar gitu. Soalnya gua nggak tahu hobi gua apa sih gitu, yang bisa gua salurin buat perusahaan gitu. Nggak mungkin kan musik gitu kan. Di perusahaan butuh apa gitu, musiknya gitu ya. Ya udah, gua putusin ya gua pengen belajar Excel. Kebetulan gua juga lulusan ekonomi lah gitu ya. Jurusan lu apa sebenarnya? Kalau jurusan gua di kuliah itu akuntansi. Udah. Iya. Jadi harusnya kan banyak yang bilang, lu kerjaan lu harusnya besoknya di bank lo gini. Tapi gua nggak suka gitu. Gue pernah juga ngelamar di bank gitu, tapi ya nyokap gua lah nggak ngizinin kerja di itulah gitu, paham lah ya. Jadi singkat ceritanya, gua udah interview berapa puluhan perusahaan ya. Apa kata si Angga gitu, janji-janji manis saya deh doang gitu. 2 minggu. Iya, tunggu kabar aja gitu. Jadi pas gue pertama kali kerja, gue incer apa? Pertama gue pengennya kerja di e-commerce gitu. Itu serius. Ini bukan gila atau gimana ya. Kebetulan gue sekarang kerja di e-commerce. Tapi gue emang dari dulu pengennya gue kerjanya santai di e-commerce, bebas gitu ya. Ya alhamdulillah gue nyampai gitu. Dan cita-cita awalnya gue tuh di tempat kerja pertama gue dok, asal lu tahu tempat kerja gue itu di e-commerce juga, yang hijau gitu. Oh, yang hijau ya. Yang hijau. Si hijau lah. Ya si hijau lah. Tapi pengalaman gue di hijau itu pahit cok gitu. Gue udah ditekan sama atasan gue. Ya lu mau gimana lah, karir lu mentoknya di sini gitu. Jadi udah batasin pergerakan kita buat stand up lagi gitu. Ya alhasil gue nyari link lagi dong buat gitu. Jadi lu alasan lu resign dari tempat yang Ya lama. tempat lama Karena itu. jenjang di situ buat jenjang itu susah ya. Nah buat jenjang karir lah Jenjang tempatnya itu gitu. susah. Iya. Lalu Peluangnya nggak ada. fakultas apa tadi? Ekonomi gua. Fakultas ekonomi. Lu apaan ya? Kalau gua sih pertanian. Oi. Sama ya. Gue fakultas veterinaris lo nyampe Oh sini. jadi, jadi ini buat
informasi buat teman-teman juga nih. Iya. Jadi kalau di dunia pekerjaan di Jakarta itu nggak menutup kemungkinan beda jurusan pun Iya, bener. kita masih bisa satu pekerjaan gitu. Iya. Jadi jangan canggung gitu teman-teman, jurusannya cuman ini tapi tetap bisa masuk ke perusahaan juga gitu ya. Iya banget sih ya. Kalau di sini tuh nggak lihat latar belakang pendidikan apapun. Iya. Yang penting lu punya Skill gitu. iya, skill, terus lu punya usaha, Niat, terus lu punya kemauan gitu ya. kemauan. Oke, ijazah lu yang penting setara start apa? Kalau ada jenjang-jenjangnya sih, kalau SMA juga peluangnya ada. Terus buat yang S1 tuh juga ada ya. Penting Iya. kemauan lu buat usaha fight, insya Allah ya dapat pastinya. Iya benar. Gue tuh pertama ngelamar kerja peternakan ya kan, gue diketawain kan ya. Ngomong-ngomong interview lu tadi ya. Iya. Jadi Lu jurusannya apa? peternakan. Peternakan gitu ya. Enggak pertanian, gue peternakan nyangkut di e-commerce. Bayangin aja, lucu gak sih? Lu sono ternak aja, lu sono macul aja Iya, gitu. Oh gitu. Nyampe megang komputer ya. Itu cara ceng-cengin teman-teman ya. Iya, gue kayak gitu.